Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu 'ilma wa ta'lima wa dzikra tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala khair ittiba'i wajhillahi wal mardati bi hubbihi wa sawabihi. Babul Rabdi Adunya, bab menjelaskan tentang roh di dunia, meninggalkan dunia. Qala Al-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Al-Baqi Imam Abu Yas As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, hadatsana Al-Baqi Abu Ja'far, hadatsana Muhammad ibn Uqail, hadatsana Muhammad ibn Ismail As-Sa'idun, hadatsana Al-Hajjajun, hadatsana Su'batun an Amr ibn Sulaiman an Abdurrahman ibn Abban an Abi an Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhu akhirah, siapa orang yang hidup ya, niatnya itu untuk mencari bekal akhirat ya, tujuan utamanya adalah akhirat, dia juga bekerja tapi tujuan terpentingnya adalah akhirat ya. Maka kata Rasulullah SAW, man kanat niyatu akhirat, siapa orang yang tujuan hidupnya adalah kebahagiaan akhirat, kesenangan akhirat, jama Allah sallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan segala apa yang dia mau, segala apa yang dia inginkan akan dikumpulkan oleh Allah, akan diberi oleh Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan orang tersebut akan dijadikan oleh Allah itu hatinya kaya, hatinya kaya ya, sampai dikatakan laisa ghina bikasratil mal walakin ghina man kana ghaniyul qalbi. Orang kaya itu bukan hanya orang yang bergelimpangan harta, tetapi orang kaya itu sejatinya orang yang hatinya kaya, menang ya, bangun tidak bangga ya, dan lain sebagainya. Tenang, itu hatinya orang yang kaya, berarti orang itu kaya ya. Itu termasuk yang disebutkan sebagai itu. Dan orang kalau tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan berarti menang atau sembahyang turun mangan ya terus dan sebagainya, tidak. Dia juga bekerja. Sampai Al-Hasan beliau mengatakan thalabul ilmi itu bukan untuk bekerja, bukan sesuatu yang jelek bekerja, justru harus bekerja ya. Kalau bekerja ini kelaran umpama ya, nggak apa-apa, yang penting bekerja ya. Yang penting bahwa kita sebagai manusia punya ikhtiar untuk mencari bekal hidup di dunia. Tapi urusan akhirat juga nggak ditinggalkan ya. Yang keliru itu kerja ya, mulai dia akhirat itu ayo kapan sih belum wae ya, nggak wae mati baru akhirat. Nggak bisa kerja sama yang namanya akhirat dulu Tapi kebanyakan kalau dunia saja akhiratnya kalah ya, akhiratnya kalah. Wa akadu dunya faya rahimatun, dan orang kalau tujuan hidupnya adalah akhirat akan diberikan dunia oleh Allah, bahia adapun dunia itu rahimatun, hina di hadapan orang tersebut ya. Jadi kalau ada orang tujuan hidupnya akhirat, dunia itu akan datang sendiri. Bahkan dunia itu merengek-rengek ingin ikut kepada orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Wa man kana yatu fitunya, barang siapa orang yang hidup tujuannya itu adalah dunia ya, barakallahu alaihi amrohu, maka Allah akan porak-porandakan urusannya. Jadi kamu
Kalau orang itu tujuan hidupnya adalah semata-mata adalah dunia. Wa ja'ala faqra baina ali, dan Allah akan jadikan orang yang tujuan hidupnya adalah dunia. Wa ja'ala faqra baina ainihi, Allah akan jadikan kefakiran di depan mata. Walam yatinna dunia, dan tidaklah dunia datang mendatangi dia illa ma kataballahu, kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang penting kita akhirat tidak ketinggalan, juga dunia juga berjalan, itu saja. Yang penting dunia kita itu jalan apa yang penting ada, tidak sampai mungkin kekurangan mungkin walaupun kekurangan gak teman-teman, tapi akhirat jalan terus tapi akhirat jalan terus. Wabihi kaulah kata sama Abu Jahal, dan dengan itulah Imam Abdullah Samarkandi mengatakan, ada sama Abu Ja'far, ada sama Muhammad bin Muqad, ada sama Muhammad bin Ali, ada sama Abu Hasan Al-Fahdi, ada sama Umar ibn Ziyad Al-Hilali Anil Aswad bin Qas, dari Imam Aswad bin Qas, qala berkata Imam Aswad bin Qas, sami'tu, aku mendengar junduban terhadap sahabat seseorang yang namanya Junduban. Qala mengatakan, dakhala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa adapun Nabi pada saat sahabat Umar masuk ke rumah beliau, ala hasil Nabi Muhammad SAW sedang berada tidur di atas tikar. Waqad asyara bijabi syarifin, sehingga membekas di pinggang sebelah pinggang yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah itu kan tidurnya miring sebelah kanan, jadi membekas di pinggang yang sebelah kanan. Kemudian Bapak Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga sahabat Umar menangis ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, mayubika ya Umar. Sahabat Umar, kenapa kok nangis? Kata Rasulullah SAW. Qala, kemudian sahabat Umar mengatakan, dakartu Kisra wa Kaisar. Saya itu teringat, wahai Rasulullah, kaisar-kaisar, raja-raja. Wa maka Nabi minadunya, dan tidaklah kaisar dan para raja, mereka itu serba tercukupi dalam urusan dunia, serba terpenuhi dalam urusan dunia. Raja, mau minta apa, mau makan apa, namanya raja kaisar, mesti semuanya akan terpenuhi, kata sahabat Umar. Kemudian wa anta Rasulullah, dan engkau adalah Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW. Waqad asara bijaybika saridun, maka sungguh membekas di pinggangmu saridun, bekas tikar yang dibuat tidur oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihid dunya. Untuk mereka itu raja kaisar, itu kaum sekelompok orang, ujilat lahum thayyibatuhum, memang dipercepat kebaikannya, kesenangannya, fi hayatihid dunya, dalam hidup mereka di dunia. Artinya mereka raja-raja, kaisar, orang-orang yang dimudahkan dalam urusan dunia oleh Allah, memang dipercepat
kesenangannya oleh Allah, kebaikannya oleh Allah ketika di dunia saja. Wa nahnu qaumun ukhirat lana thayyibatuna bil akhirah. Sedangkan kami kata Rasulullah, qaumun ukhirat lana thayyibatuna, sekelompok orang yang diakhirkan kebaikan kita bil akhirati, ketika nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi memang Rasulullah memang pilihan hidupnya seperti itu. Ya, pilihan hidupnya Nabi memang sangat sederhana, sangat sederhana. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu kalau makan roti yang bahan bakunya itu yang kasar-kasar. Ya, kalau kita kan seneng roti lembut-lembut, halus, jika roti semua berwalat-walat, kompiang. Tahu kompiang namanya? Kompiang Mbak, saya kalau mau boleh kompiang nih ya. Kacau Pak, jika roti kacau Pak. Kalau banyak, roti kawatu ya. Kalau walat tidak. Dan orang semua itu makan roti yang model-model gitu. Ya, padahal Rasulullah awet dhewe menunjuk Pak kayak kompiang menunjuk kabeh ya. Rasulullah tak makan yang batu, yang model-model batunya kasar-kasar seperti itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihi qala hadatsana Al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah taala. Ya, dan itulah berkata Imam Abu As-Samarqandi, hadatsana Al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah taala, hadatsana bin Ahmad, hadatsana Muhammad bin Fudal, hadatsana Yaqla bin Ismail an Darin an Zubair. Qala, berkata Imam Zubair, qala Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Berkata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, innama aksa alaikum isnaini. Kata sahabat Ali mengatakan, sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian, kata sahabat Ali, isnaini, dua hal yang aku takutkan kepada kalian. Yang pertama, tulul amal. Yang saya takutkan kepada kalian itu tulul amal. Ya, tulul amal. Bahkan Imam Abu Al-Haddad beliau dalam kitab Risyalatul Mutaqarrab beliau mengatakan yang menyebabkan orang itu banyak berpaling dari taat itu gara-gara tulul amal. Ya, banyak panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Kemudian wattiba'il hawa, dan termasuk yang dikhawatirkan ditakutkan oleh sahabat Ali yang pertama panjang angan-angan, wattiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Fa inna kullu amal yusyal akhirat. Sebab orang itu kalau panjang angan-angan akan lupa akhirat. Ya. Orang itu kalau panjang angan-angan akhiratnya akan terbengkalai. Ya, akan terbengkalai. Wattiba'il hawa, dan juga orang itu yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali itu tiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Orang itu kalau mengikuti hawa nafsu, ya sudu anil haq. Ya, itu akan banyak berpaling dari kebenaran. Orang kalau menuruti hawa nafsu, dia akan berpaling dari kebenaran. Dan itu tidak sedikit contohnya orang mengikuti hawa nafsu itu berpaling dari kebenaran, itu tidak sedikit banyak. Ya, gara-gara menuruti hawa nafsu dia itu berpaling daripada kebenaran. Wa inna dunya qadir tahallat mudbiran wal akhiratu mutlatan. Wa inna dunya, sesungguhnya dunia, qadir tahallat, ya, sesungguhnya yang namanya dunia itu berangkat dalam keadaan mudbiran, ya, dalam keadaan jalan mundur. Ya, jadi dunia itu jalannya itu mundur. Ya, wal akhirah mudbiran, sedangkan akhirat jalannya itu ngadep, ya, menghadap, jalannya ke depan. Ya, jadi kalau dunia itu jalannya mundur, kalau akhirat ke depan. Ya, orang itu makanya kalau dalam selalu yang diberikan dunia itu akhiratnya mundur. Akhiratnya mundur. Tapi orang itu kalau
akhirat yang dituju, pasti dia akan sampai kepada apa yang dia tuju. Walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap daripada dunia dan akhirat itu punya anak. Dunia dan akhirat itu punya anak. Fatakunu min abna'il akhirat, jadilah anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Ya, dalam adat begini. Ya, jadilah anak-anak akhirat. Ya, maksudnya kita itu perbanyak amalan-amalan akhirat. Ya, kedepankan urusan-urusan akhirat. Ya, tapi juga jangan ditinggalkan dalam urusan dunia. Lebih-lebih untuk keluarga. Ya, lebih-lebih untuk keluarga. Iya, kalau zaman Nabi, Pak. Kalau zaman Nabi, Pak. Ya, Nabi istri-istrinya dan juga keluarganya nerima. Nah, kalau kadang-kadang kita ini, ya bukan berarti kita harus ini enggak. Ya, artinya ya penuh, yang penting dipenuhi. Ya, urusan-urusan keperluan yang ada di dunia, ada kaitannya dengan dunia dipenuhi. Itu yang bagus. Ya, itu yang bagus. Tapi juga tidak meninggalkan sesuatu urusan akhirat. Tetap kita dunia jalan, akhirat juga jalan. Ya, akhirat juga jalan. Ya, jadilah anak-anaknya akhirat, jangan jadi anaknya dunia. Wa inna yauma amalun wala hisab. Sebab hari ini kita itu hanya untuk disuruh beramal, wala hisab, belum dihisab. Ya, selama ini kita hidup di dunia disuruh amal kok, ya, dan belum waktunya dihisab. Wa inna qadan hisabun wala amal, dan besok ketika di akhirat itu adalah hisabun, waktunya dihisab, wala amalun, dan tidak ada amal. Ya, sekarang kita itu waktunya beramal, belum ada hisab. Besok di akhirat waktunya dihisab, tidak ada amal. Yakni aksiru min amalin biadayam, yaitu perbanyaklah pada hari ini di dunia ini untuk memperbanyak amal. Wa in fa'innakum la taqdiru ghadan alal amal, dan besok kita itu tidak akan mampu ya untuk beramal. Ya, jadi besok kita tidak akan mampu untuk beramal. Waktunya beramal di ya sekarang ini. Ya sekarang ini. Makanya orang itu kalau hidup seperti orang itu. Waktu hidup seperti orang hidupnya wante. Ya, tapi ketika mati moro bangun kaget. Wis ngarepe malaikat, ya, wis ngarepe malaikat kelabakan. Ya, kelabakan. Waktu hidup seperti orang tidur, waktu mati seperti orang bangun tidur. Kewaget. Kita tuh bangun tidur ya Pak. Biasanya seperti itu. Apalagi kita punya janjian, ya, bangun kalau telah tidur, setelah janjian ya seperti itu. Kalau kita besok mati, kita itu seperti bangun tidur kaget, ya. Kaget. Waktu tidurnya seperti orang tidurnya saja gitu. Ya, tapi ketika mati kita itu seperti orang bangun dari itu. Ya, kemudian yang selanjutnya wabihi qala hadatsana al-Fadl Abu Ja'far, wa dengan itulah berkata Imam Abdullah Samarkandi, hadatsana al-Fadl Abu Ja'far, hadatsana An-Nafi bi isnadi Hasan Basri, qala berkata Imam Hasan Basri, tolak aku mencari khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana yahkumu biyatul Jumat, yang mana Nabi Muhammad SAW setiap hari Jumat khutbah dengan apa yang beliau baca. Arba'is sinina salakula Jumatin, setiap Jumat arba'ina sinina selama 4 tahun. Walam aqdiru alaiha, ya, tapi saya itu belum bisa menemukan khutbahnya Nabi yang saya cari, yang saya mau. Hatta balaghoni annaha inda rajulin minal ansar, sehingga saya dapat berita sampai kepada saya sesungguhnya khutbah Nabi yang saya cari tersebut inda rajulin minal ansar, itu ada di seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Pada itu maka laki-laki tersebut aku datangi. Faidah wajah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga orang laki-laki dari sahabat Ansar tersebut
itu adalah namanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Faqultu lahu, kemudian aku mengatakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu taala anhu ya, anta sami takut badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengar khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rigana yakhdubu biha bil Jumatin, yang mana Nabi setiap Jumat khutbah dengan khutbah rasul. Kalau kemudian sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, iya, saya mendengar khutbahnya Nabi Muhammad SAW, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, ya wahai sekalian manusia, innalakum ma'aliman, sesungguhnya kalian semua itu punya tanda. Ya, fantau ila ma'alikum, maka sampailah kalian kepada tanda kalian. Wa inna lakum nihayah, dan sesungguhnya kalian itu punya batas. Ya, fantau ila nihayatikum, dan sampailah kepada batas kalian. Wa inna abdul mu'min baina makhawfataini, dan sesungguhnya seorang hamba mukmin ya itu diantara dua ketakutan. Baina ajal qad mahdo, yang pertama takut tentang ajal yang telah lewat, la yadri mallahu sholih, yang dia tak tahu apa yang dilakukan oleh Allah tentang ajal yang telah lewat. Wa baina ajal qad baqiyah, dan di antara ajal yang masih terpisah, la yadri mallahu qadbihi, dan dia tak tahu, kita tak tahu apa yang dilakukan oleh Allah, takdir yang masih ada, yang masih ada dalam diri kita. Fal yatazawwari abdu min nafsihi, maka mencarilah bekal seorang hamba untuk dirinya, di nafsi, untuk kesenangan dirinya. Ya, wa min hayatil maut, dan juga carilah bekal waktu hidup untuk kematiannya. Wa min sababi likibari, dan carilah bekal waktu masih muda untuk masa tua. Wa min dunya li akhiratihi, dan itulah bekal ya ketika hidup di dunia untuk akhiratnya. Fa inna dunya khuliqat lakum, sesungguhnya dunia ini atau Rasulullah diciptakan untuk kalian ya. Jadi dunia ini Allah ciptakan untuk kita, tanaman-tanaman untuk kita, tambang-tambang untuk kita, apapun yang ada di alam semesta ini untuk kita ya, untuk kita. Dunia ini diberikan oleh Allah untuk kita. Wa antum khuliqtum lil akhirah, sedangkan kalian ini diberikan oleh Allah untuk akhirat. Kalau dunia diciptakan untuk fasilitas kita, sedangkan kita diciptakan untuk akhirat kita. Walladzi nafsi biyadi, dan demi Allah yang nyawaku di genggamannya, kata Rasulullah SAW, ma ba'dal mauti, tidak ada hari setelah kematian, min mustaqibin ya, wala yang melelahkan, wala ba'da dunia ya, dan tidak ada kehidupan setelah dunia, darun, tempat tinggal, ilal jannatu awinna, kecuali surga atau neraka ya. Jadi tidak ada hari setelah kita mati, tidak ada hari setelah kita meninggal dunia, pilihannya cuma dua, tempat tinggal kita, surga atau neraka. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya. Makanya kita disuruh untuk mencari bekal untuk waktu hidup kita, untuk kematian kita ya. Waktu muda kita, cari bekal untuk persiapan masa tua kita ya. Dunia yang kita injak sekarang itu untuk cari bekal untuk akhirat kita. Dunia disiapkan oleh Allah semuanya untuk kita, sedangkan kita diberikan oleh Allah untuk akhirat. Yang terpenting kita harus ingat, setelah mati, setelah kita meninggal dunia, tempat tinggalnya cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak disiksa, dapat kenikmatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ya,
Wa dzikra an Sahil bin Abdullah al-Tusturi, disebutkan dari Imam Sahil bin Abdullah al-Tusturi, annaukana sesungguhnya Imam Sahil bin Abdullah al-Tusturi annaukana yunfiqu malahu fi taatillah. Ya, Imam Sahil bin Abdullah al-Tusturi orang yang selalu menginfakkan hartanya fi taatillah, dalam melakukan taat kepada Allah. Waja'at ummuhu wa ikhwanu ila Abdullah ibn Mubarak. Kemudian semakin banyaknya yang dikeluarkan oleh Imam Sahil bin Abdullah al-Tusturi, ibu dan saudara perempuannya Imam Sahil bin Abdullah al-Tusturi itu datang kepada Imam Abdullah ibn Mubarak. Yaskunahu, untuk mengeluhkan, yang mengadukan kepada Imam Abdullah bin Mubarak tentang apa yang dilakukan oleh Imam Sahil bin Abdullah al-Tusturi. Impaknya itu luar biasa. Wa qalu, ya, dan mereka mengatakan kepada Imam Abdullah bin Mubarak, inna hadza lam yumsiku syai'an. Imam bin Mubarak, anak saya itu Abdullah Sahil bin Abdullah al-Tusturi itu la yumsiku syai'an, enggak pernah mencegah sesuatu yang dikeluarkan sedikit. Wa nafsa alil faqr, dan saya khawatir kata ibunya tadi, anak saya itu menjadi fakir. Saya khawatir anak saya itu menjadi fakir. Fa arada Abdullah, ya, ayu inahu, sehingga Abdullah bin Mubarak, ya, menginginkan untuk menolong mereka itu, ibu dan anak-anak dan saudara perempuannya. Ya, alaihi, atas apa yang dilakukan oleh Sahil bin Abdullah al-Tusturi. Faqala lahu, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya, faqala, maka berkata, ya, kepada Imam Abdullah bin Mubarak, Sahil, ya, Imam Sahil, ya Abdurrahman, Imam Abdurrahman, maksudnya bapaknya Abdurrahman, ya, Imam Abdullah bin Mubarak, ya. Ara'aita law anna rajulan, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang min ahli Madinah yang dia tinggal di kota, istara dari akan diruskan, dia membeli sepetak rumah pekarangan yang ada di desa. Wa yuridu ayatahawala minal Madinah ilahi, dan dia ingin pindah dari kota menuju desa. Di kota Wisupet, ya, di kota sudah wadet, tunggu malin di desa, di wajah, wombo dan lain sebagainya. Ya, seandainya ada orang kota pindah ke desa, ya, ada orang beli tanah di desa, dia mau pindah, meninggalkan kotanya untuk pergi ke desa, ya. Kemudian ayat li babil Madinah syai'an, apakah yang di kota itu ditinggal semuanya? Ya, apakah yang di desa itu di kota itu tinggal semuanya? Wa yaskunu ustad, sedangkan dia mau tinggal di desa. Qala Abdullah khasmukum, yani innahu idza. Kemudian berkata Imam Abdullah bin Mubarak, ya, yakni yang dimaksud annahu idza arada ayatahul ustad, orang itu kalau mau pindah ke desa layak ruku bil Madinah syai'an, yang di kota itu pasti bawa semua, tidak akan tinggal lemari, ya, dipan, kulkas, TV, ya, ya, wifi, ya, dan lain sebagainya pasti dibawa. Yang di kota itu semuanya dibawa ke desa, sebab mau pindah ke desa. Waladhi yuridu ayatahawal minad dunya ila akhirah, juga orang kalau mau pindah dari dunia ke akhirat, ya, kaifa yatruku fi dunya syai'an, bagaimana kalau mau pindah ke akhirat yang di dunia ditinggal. Nah, mungkin semuanya harus dibawa ke akhirat, ya, semuanya harus dibawa ke akhirat. Mosok ditinggal kabel itu untuk belas umpama, ya, tak mungkin. Orang kalau mau pindah ke akhirat mesti yang di dunia harus dibawa. Duit ya digawa nang masjid, duit digawa nang madrasah, taklim, duit digawe ini dan lain sebagainya. Dan waktu senggang digunakan untuk kebaikan dan lain sebagainya. Semua yang tinggal di dunia pasti harus dibawa ke akhirat. Nah, kalau mau pindah ke akhirat di dunia tak bawa apa-apa, terus bagaimana akan bahagia?
ya terus bagaimana dia akan senang di akhiratnya Allah. Tidak bawa apa-apa, ya tidak bawa apa-apa ya rugi. Makanya tadi katakan kalau Rasulullah dunia diberikan untuk kita, sedangkan kita diberikan untuk akhirat. Ya jangan sampai melupakan ketinggalan dalam urusan akhirat. Dan akhirat itu kudu dipaksa, gak dipaksa ya nggak mau sih. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal ibadah yang menyebabkan kita nanti bahagia di akhiratnya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan taat kepada Allah, untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang salihah, ilmu yang barokah yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.